Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, ini 12a karena berhubungan. Telah kuberikan isi rumah tuanmu Saul kepada tuanmu itu Saul ya, ini berbicara kepada Daud ya. Telah kuberikan isi rumah tuanmu kepadamu dan istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu. Aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda, dan seandainya itu belum cukup, tentu kutambah lagi ini dan itu kepadamu. Pertanyaan, apakah ayat ini mendukung Daud berpoligami? Apakah ini membuktikan bahwa Allah mendukung Daud berpoligami? Ini yang memberikan pertanyaan, saya anggap ini orang yang lihai sekali. Ya, yang bertanya kenapa? Dia banyak pertanyaan tentang poligami, seakan-akan dia mencari ayat Alkitab untuk dukungan poligami. Saya tidak tahu apa maksudnya. Saya juga tidak mau salah menduga, oke? Tapi saya akan menjawab dengan baik, berusaha menjawab pemahaman ini maksudnya apa. Nah, kita harus mengerti konteksnya. Ya, konteks waktu itu Daud mengambil istri Uria. Oke? Jadi justru konteks ayat akhirnya Daud dihukum Tuhan oleh karena dia yang sudah beristri mengambil lagi istri orang lain untuk menjadi istrinya. Bahkan dengan cara yang begitu licik, yaitu apa? Membunuh suaminya. Uria gitu loh ya. Nah, kemudian 2 Samuel 12 ayat 9 sampai 10, firman Tuhan berkata, "Mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Uria orang Het itu kau biarkan ditewaskan dengan pedang, istrinya kau ambil menjadi istrimu, dan dia sendiri telah kau biarkan dibunuh oleh pedang Bani Amon. Oleh sebab itu pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya, karena engkau telah menghina aku dan mengambil istri Uria orang Het itu untuk menjadi istrimu." Justru di sini kita bisa melihat ada konsekuensi daripada Daud yang mengambil istri orang dengan cara demikian, ya, yang padahal dia sudah punya istri. Oke. Kemudian pertanyaan ke-13. Apakah perzinahan, perselingkuhan Daud dan Batseba adalah merupakan bagian dari rencana Allah? Mengingat Yesus Kristus yang lahir dari garis keturunan Raja Salomo, anak dari istri Daud yang tidak sah. Terima kasih dahulu atas jawabannya. Ini pertanyaan yang baik. Ini pertanyaan yang bagus. Kenapa Yesus Kristus lahir dari garis keturunan Batseba? Nah, saya ingin memberikan penjelasan sebenarnya bukan hanya dari Batseba. Oke. Penjelasannya begini. Perlu kita ketahui kelahiran Yesus Kristus dari seorang perawan dan lahir tidak dari hasil hubungan seksual. Nah, ingat harus baik-baik ya, perhatikan baik-baik ya, bahwa Tuhan Yesus lahir bukan dari hubungan seksual. Ya. Di dalam silsilah yang tercatat di dalam Alkitab ada wanita dalam silsilah Yesus Kristus dan para wanita itu dinilai bermasalah. Misalnya Tamar. Dia adalah seorang wanita yang pernah tidur dengan mertuanya. Rahab, perempuan sundal, dan Batseba yang berzina dengan Daud. Silsilah Yesus Kristus yang tidak sepenuhnya bersih menurut dunia ini menunjukkan bahwa Allah memasuki sejarah manusia bukan hasil rekayasa. Dia bersedia menjadi keturunan dari sebagian aib daripada sejarah. Nah, namun kalau kita mau amati lebih mendalam lagi, manusia pada umumnya barangkali termasuk Anda tidak menghendaki adanya masalah dalam silsilah. Tetapi sekali lagi pertanyaannya adalah, adakah manusia yang tidak terjamah oleh dosa? Batseba, Tamar, mereka dosanya dicatat di dalam Alkitab. Kalau Yesus lahir dari keturunan kita, apakah kita berani mengatakan kita suci, kudus? Tidak, kita juga orang yang berdosa, gitu ya. Silsilah yang juga orang-orang bermasalah itu justru memberikan perenungan pada kita bahwa karunia Allah melimpah bagi orang berdosa. Begitu banyak nenek moyang Yesus Kristus yang berdosa, bahkan Daud sendiri berdosa dengan berzina, bahkan membunuh Uria. Dicatat bahwa dari istri Uria melahirkan Salomo, dan dari keturunan Salomo melahirkan Kristus. Dosa Daud pun dengan mengambil istri orang, membunuh dan berzina begitu busuk dan rusak daripada kasih karunia Allah yang melebihi dosa manusia. Jadi di sini memang dicatat, benar Tuhan Yesus dari garis keturunan orang berdosa, tapi garis keturunannya bukan oleh karena hubungan seksual. Ini harus kita mengerti, ya. Kemudian apakah, ini pertanyaan lanjutannya,
Apakah Allah merencanakan Kristus dilahirkan dari keturunan yang demikian? Perhatikan baik-baik ya. Apakah Allah merencanakan Kristus dilahirkan dari keturunan demikian? Pertanyaan ini coba bandingkan dengan ini. Atau Allah merencanakan kelahiran Yesus Kristus berdasarkan di dalam kemahatauannya. Ada bedanya tidak? Allah merencanakan Kristus dilahirkan dari keturunan demikian dengan Allah merencanakan oleh karena kemahatauannya. Oke? Ini mungkin agak bingung ya. Nggak apa-apa, saya ambil contoh. Misalnya dosa Adam dan Hawa. Perhatikan baik-baik. Allah merencanakan Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, sehingga Allah mengaruniakan anaknya Yesus Kristus datang ke dalam dunia. Atau Allah di dalam kemahatauannya, Adam dan Hawa suatu hari akan jatuh ke dalam dosa, sehingga Allah telah mempersiapkan anugerah keselamatan bagi manusia. Mana yang lebih bisa diterima? Yang satu atau yang kedua? Oke, coba jawab. Yang satu atau yang kedua? Nah, perhatikan kalau jawabannya satu, ini masalahnya di mana? Kalau satu ini, Allah merencanakan Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, sehingga Allah mengaruniakan anaknya Yesus Kristus datang ke dalam dunia. Kalau ini jawabannya satu, ini ada masalah tidak? Ini masalahnya apa? Seakan Allah menciptakan dosa. Allah sengaja buat Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Pemahaman yang kita bisa terima adalah justru di dalam kemahatauan Allah, Allah tahu Adam dan Hawa pasti akan jatuh ke dalam dosa. Sehingga sebelum Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Allah telah merencanakan anugerah keselamatan melalui diri Yesus Kristus. Demikian juga Allah bukan menetapkan Tuhan Yesus lahir daripada perempuan-perempuan berzina, perempuan-perempuan itu. Artinya bukan sengaja Tuhan Yesus, bukannya Allah menetapkan mereka berzina, baru nanti bisa keturunan dari orang berzina, lahir Tuhan Yesus. Saya tidak bisa menerima demikian. Justru saya mengerti di dalam kemahatauan daripada sejarah umat manusia, Allah merencanakan demikian. Merencanakan di dalam kemahatauan, bukan menetapkan. Ini harus bisa dibedakan. Ya, ini menjawab juga pertanyaan 13A. Dalam sesi tanya jawab sebelumnya, Boksu ada sampaikan dalam kemahatauan Tuhan, Dia tahu sebelum sesuatu terjadi. Apa yang kita doakan, bahkan sebelum kita berdoa berkataan ini, muncul pertanyaan saya adalah, apakah hidup kita ini sudah ditentukan dari awal dan akhirnya dari Tuhan? Bila iya, apakah mungkin berubah? Bila tidak, bukankah hal tersebut sama dengan istilah menjalani takdir, pasrah pada takdir? Ini pertanyaan yang bagus. Apa hidup kita ini sudah ditentukan dari awal sampai akhirnya gitu loh. Ya, ini sebenarnya berhubungan dengan hal tadi. Kalau tidak hati-hati, kita seakan-akan terjebak juga pemahaman demikian. Tapi coba saya ambil satu kasus ya. Saya ambil satu kasus. Lukas 1 ayat 20. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi. Karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya. Pertanyaan saya adalah, ini perkataan kepada siapa? Pertanyaan kepada siapa? Coba, ini pertanyaan kepada siapa? Iya, ini pertanyaan kepada Zakaria yang tidak percaya bahwa dia akan punya anak. Sehingga Allah menjadikan dia bisu gitu ya. Oke, pertanyaan saya begini. Apakah Allah sejak semula telah menetapkan Zakaria menjadi seorang bisu sebelum anaknya lahir? Pertanyaan kedua, apakah Allah di dalam kemahatauannya akan membuat Zakaria bisu saat dia percaya? A atau B? Yuk, coba sama-sama cerna dua kalimat ini. Jawabannya A atau B?
Iya, justru di dalam kemahatauan daripada Allah lah, maka Allah tahu Zakaria tidak akan percaya dan diberikan tanda bisu sampai anaknya lahir. Ya, oke, ya sampai di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah ada. Pertanyaannya tadi, bagaimana cara menginjili orang yang benar-benar menolak Kristus? Kita tidak hanya sekedar menginjili mereka. Kita butuh Tuhan menolong kita. Kita perlu berdoa, kita perlu mengandalkan Roh Kudus memberikan kita hikmat bijaksana untuk bagaimana memberitakan Injil pada mereka. Ya, nah, tugas kita memberitakan Injil oleh karena ketaatan. Ingat, keselamatan pemberian daripada Tuhan. Ya, kita menginjili orang bukan tujuannya supaya mereka selamat, tapi tujuannya kita taat pada perintah firman Tuhan dan kita melakukan yang terbaik sesuai dengan apa yang Tuhan berikan bagi kita. Kemudian kalau misalnya Allah tahu kalau Adam dan Hawa akan berdosa, mengapa Allah tidak menegur mereka secara langsung, Pak? Sebenarnya sebelum mereka berdosa, Allah sudah memberikan perintah kepada mereka. Memberitahu mereka, jangan makan. Kalau kamu makan, kamu akan mati. Waktu iblis mencobai, bukankah Tuhan katakan semua pohon dalam taman ini tidak boleh kamu makan? Iblis berusaha memutarbalikkan kebenaran firman Tuhan. Ingat, sebenarnya waktu itu Roh Kudus sudah bekerja di dalam hati Hawa. Hawa katakan apa? Hawa katakan semua pohon dalam taman ini boleh kami makan. Hanya pohon ini yang tidak boleh kami makan. Dengan kata lain, sebenarnya waktu itu Roh Kudus sudah bekerja di dalam hati Hawa untuk menghalangi. Nah, tapi iblis berkata, Tuhan tidak menghendaki kamu makan buah itu supaya kamu jangan sama seperti Allah. Maka Adam dan Hawa makan buah itu oleh kenapa? Ingin jadi Allah. Inilah dosa pertama daripada manusia. Manusia ingin jadi Allah. Jadi bukan Allah tidak menghalangi, Allah sudah bekerja, berkarya gitu loh. Kalau mau jawab lebih mungkin kalau mau lebih dalam lagi, kalau begitu ngapain Pak Tuhan tanam pohon pengetahuan yang baik dan jahat di tengah taman? Nah, ini sudah kita jawab ya. Ini sudah jawab. Kalau Allah menciptakan manusia semuanya boleh, yang tidak boleh ini bagaimana? Bagaimana yang tidak boleh ini dilakukan? Manusia bukan robot, manusia diciptakan bukan mesin gitu loh. Ya, tetapi diberikan kehendak bebas untuk memilih boleh dan tidak boleh. Ya, mana yang baik dan mana yang tidak baik. Oke, ada lagi pertanyaan? Tidak ada, kita lanjutkan ya. Pertanyaan ke-14. Ini nomornya agak kacau-kacau ya, nggak apa-apa lah ya. Yang penting pertanyaan jelas ya. Pak, saya ada pertanyaan. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Ini pertanyaan daripada seorang pemuda ya. Pertanyaan adalah, apakah ini secara harfiah atau ada tafsirannya? Jujur, saya tidak bisa menerapkannya. Kalau ditampar pipi kiri, beri pipi kanan, mungkin bisa, Pak. Walaupun sulit. Thanks berat. Nah, ini teman kita, pemuda ini jujur gitu ya. Polos orangnya. Ya, baik orangnya. Dari sini kita bisa lihat orangnya baik gitu ya. Nah, sekarang saya ingin tanya, apa sih inti ajaran dari Matius 5 ini ya? Perhatikan baik-baik. Ini intinya, kita lihat per perikop. Kita jangan lihat satu ayat dulu. Kita lihat perikop. Jadi kita tahu inti ajarannya. Jangan hanya satu ayat, kita akan bingung. Tapi kalau kita melihat per perikop, kita akan mudah untuk melihat inti ajaran ini apa. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, beri juga pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkan juga baju-bahmu. Siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, jangan menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Ini ya sambungannya. Kemudian kamu telah mendengar firman, kasihilah sesama manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya aku. Jadi inti ajaran daripada ayat ini apa? Tentang apa?
Inti daripada perikop firman Tuhan ini adalah tentang mengasihi musuh. Mengasihi ya orang-orang yang menganiaya kita. Oke? Nah, sekarang saya ingin ajarkan rumus ilahi. Ini merupakan rumus ilahi kalau kita perhatikan seluruh isi Alkitab. Seakan-akan rumus ilahi ini bisa diterapkan. Perhatikan baik-baik. Kenapa saya harus katakan demikian? Perhatikan baik. Ini rumus ilahi. Saya katakan rumus ilahi ya. Kalau orang lain mau pakai kata lain, silakan ya. Ini kan tidak di copyright gitu, nggak usah gitu ya. Mungkin dia mau pakai yang lain, silahkan. Saya mengatakan ini rumus ilahi. Kenapa? Karena saya berhubungan dengan matematika gitu ya. Perhatikan baik-baik. Kalau di dalam matematika ada garis linear begini ya, negatif, 0, positif gitu ya. Perhatikan baik-baik. Kita orang berdosa. Ketika kita orang berdosa, Tuhan bukan saja tidak menghukum kita, bahkan justru memberikan kita kuasa menjadi anak-anak Allah. Artinya kita yang berdosa ini negatif. Bukan saja tidak dihukum ini 0, tetapi kita juga diberikan kuasa menjadi anak-anak Allah. Kok ada hal positif loh. Ini sungguh luar biasa kasih Allah. Seharusnya tidak dihukum, kita orang berdosa tidak dihukum aja kita sudah patut bersyukur. Tapi Tuhan katakan tidak cukup. Kita diberikan lagi kuasa menjadi anak-anak Allah. Ini luar biasa loh kasih Tuhan. Ya, berlimpah-limpah. Oke, sekarang kita melihat lagi rumus ilahi dalam ayat firman Tuhan tadi. Bagi orang yang berbuat jahat kepadamu, kamu bukan hanya diam, tetapi justru berbuatlah baik kepada mereka. Kalau orang berbuat jahat kepadamu, diam saja. Itu menurut dunia. Mungkin orang baik dunia begitu, diam saja. Tapi justru firman Tuhan katakan apa? Berbuatlah baik kepada mereka. Kepada yang menganiaya kamu, bukan hanya diam saja. Berkatilah mereka. Doakanlah mereka. Ini juga ada tindakan positif. Ketika kita dinegatifkan, kita bukan tidak melakukan apa-apa 0, tetapi justru kita harus melakukan positif. Ini yang Tuhan kehendaki. Kemudian ketika ada orang memaksa jalan 1 mil, ini loh. Kita bukan saja bersama dengan mereka berjalan 1 mil, tapi berjalanlah 2 mil. Nah, ini loh untuk lebih mudah ayat Alkitab ini. Ketika orang meminta bajumu, bukan saja berikan bajumu, berikan juga jubahmu. Ini positifnya. Ya, jadi kita bisa lihat, ini saya katakan kenapa rumus ilahi. Ketika ada orang tampar pipi kananmu, bukan saja beri pipi kananmu, beri juga pipi kirimu. Jadi, perhatikan baik-baik. Ketika kita diperhadapkan pada negatif, Tuhan tidak menyuruh kita untuk diam atau mengikuti, tetapi coba lakukan sesuatu tindakan yang positif. Inilah pengajaran yang memberikan satu kualitas perbedaan, ajaran berbeda dengan ajaran-ajaran dunia lainnya. Nah, sekarang perhatikan lain. Ini saya ambil contoh lagi ya. Ini sudah pernah sering saya khotbahkan juga. Apakah dimaksud dengan orang yang bertobat menurut Alkitab? Seringkali kita mengerti orang yang bertobat, misalnya seorang pencuri bertobat. Jawaban yang kita sering jawab apa? Tidak mencuri lagi. Orang yang suka cakap kotor bertobat. Tidak cakap kotor lagi. Ini menurut dunia, tetapi Alkitab tidak mengajarkan demikian. Perhatikan baik-baik. Efesus 4 ayat 28. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras, melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu pada orang yang berkekurangan. Anda bisa melihat, rumus ilahi ada di sini. Kemudian ayat 29, ayat selanjutnya. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka mendengarnya beroleh kasih karunia. Kalau dimaksudkan rumus ilahinya begini. Orang yang mencuri, jangan mencuri. Justru harus bekerja keras untuk melakukan sosial atau membagikan sesuatu pada orang yang berkekurangan. Orang yang berkata kotor, jangan berkata kotor, tetapi justru berkata baik, membangun. Oke, jadi kita bisa melihat ketika di perhadapan negatif, Tuhan memperlakukan kita bukan saja berhenti di titik 0, tetapi ada tindakan positif. Inilah yang Tuhan kehendaki bagi kita sebagai pengikutnya. Oke, untuk yang terakhir, ya terakhir,
kemudian kita akan berhenti. Boksu, dalam Imamat 8 dan 9, apakah itu ada relevansinya dengan Mazmur 133 tentang urapan Harun? Kita melihat dulu Imamat 8 dan 9. Itu tentang apa? Ya, karena ini pasal ya cukup panjang ya. Saya hanya ingin kita melihat intinya. Imamat 8 dan 9 ini berbicara tentang Musa mentahbiskan Harun dan anak-anaknya menjadi imam. Dan Harun yang mempersembahkan kurban. Ya, ini Imamat 8:9 ya, tentang Harun dan anak-anaknya yang ditabiskan menjadi imam. Sedangkan Mazmur 133 ini ayat yang kita sering nyanyikan, kita sering dengarkan gitu ya. Nyanyian Ziarah Daud, lihatlah betapa baik dan betapa manis jika saudara-saudara diam bersama-sama. Itu seperti minyak yang baik di atas kepala, turun ke janggut Harun, lalu turun ke leher jubahnya. Itu seperti embun Hermon yang jatuh ke bukit-bukit Sion, sebab ke sana Tuhan memerintahkan berkat dan hidup selama-lamanya. Ya, mungkin pertanyaannya adalah Mazmur 133 tentang kasih persaudaraan, hidup rukun, apa hubungannya tentang Harun yang diurapi? Apa hubungannya sampai minyak ke janggut Harun turun ke leher jubahnya? Nah, ini mungkin perlu penjelasan. Ya, apakah ada hubungannya? Jawabannya adalah relevansinya pasti ada. Tetapi pertanyaan selanjutnya adalah apakah relevansi Harun diurapi dengan kasih persaudaraan? Jawaban sederhana saya demikian. Urapan Harun menjadi imam adalah rahmat dan karunia daripada Tuhan. Harun menjadi imam adalah rahmat dan karunia daripada Tuhan. Demikian juga halnya Allah menghendaki setiap umatnya yang diurapi dengan rahmat dan karunia Tuhan untuk hidup dalam persaudaraan yang rukun. Ketika kita menjadi anak-anak Allah, kita harus mengerti kita juga mendapat rahmat dan karunia daripada Tuhan. Dan Allah menghendaki kita yang sudah memperoleh rahmat dan karunia Tuhan untuk hidup dalam kerukunan. Oke, selesai 15 pertanyaan. Silakan ada pertanyaan lanjutan. Ada yang mau meresponi? Oke, Silvana, silakan. Silvana mau langsung bicara atau mau langsung bicara saja? Saya apakan ya, kita apakan langsung ketemu muka aja. Oke, Silvana, silakan bicara saja. Mana Silvana? Silvana raise hand kan tadi kan? Silvana mana? Oh, terpencet mungkin ya, terpencet. Ya. Oke, ada rekan-rekan? Bapak, Ibu, Saudara, ada yang mau meresponi atau bertanya? Masih ada 5 menit lagi. Kita akan bertemu kembali Kamis depan. Ya, jadi meeting ID-nya mungkin sama, meeting ID-nya sama, ya, password-nya juga sama, ya. Jadi kita minggu depan, Kamis depan kita bertemu kembali. Ya, saya mengharapkan setiap kita bolehlah sama-sama memperlengkapi dan juga rajin baca Alkitab. Rajin baca Alkitab supaya kalaupun Anda menjumpai kesulitan, silakan catat. Setiap firman Tuhan sebenarnya kalau mau ditanyakan itu pasti ada. Ya, saya mau kita gemar membaca Alkitab. Ya, dengan tanya jawab ini sebenarnya secara tidak langsung saya mengadakan gerakan membaca Alkitab di gereja kita. Supaya setiap kita yang baca Alkitab pasti jumpa pertanyaan. Ya, pasti ada jumpa pertanyaan. Oke? Ya. Tidak ada kita foto bersama-sama, namun sebelum kita foto bersama dulu baru kita doa ya. Oke? Coba Tukino pimpin ya, Tukino pimpin. Oke, teman-teman bukakan apanya ya? Videonya biar kita screen capture. Oke. Oke, Boso, sudah. Sudah ya, semua sudah ya. Oke, kita berdoa ya, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, hamba-Mu sudah menyampaikan apa yang harus disampaikan.
Sekalipun kami tahu banyak kelemahan, keterbatasan kami di dalam pengetahuan kami, biarlah Tuhan juga yang menyempurnakan sehingga kami memiliki haus dan lapar akan firman Tuhan. Kami rindu belajar dan lebih belajar lagi supaya kami mengerti kehendak yang daripada Tuhan. Ketika kami mengerti kehendak-Mu, Tuhan tolong kami untuk belajar menjadi orang-orang yang rendah hati sehingga kami boleh bagaimana menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Bapa, kami bersyukur untuk kasih setia yang boleh Tuhan berikan bagi kami. Ketika kami sudah mengerti firman-Mu, Tuhan tambahkan iman kerohanian kami, perbaharui hidup kami, dan pakai kami menjadi terang dan garam di tengah dunia ini. Terima kasih Bapa surga, istirahat kami pada malam hari ini, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dan Tuhan juga menyertai kami, tidur dengan nyenyak, tidur dengan baik, istirahat dengan baik, dan besok kami diberikan kesehatan dan kesegaran yang daripadamu. Terima kasih Bapa surga, Engkau mendengar doa kami, yang kami sampaikan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Sampai jumpa Kamis depan.